Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Gembala kita, Dr. Pastor Joseph Paul Zhang. Tapi sebelumnya kita akan membaca ayat bacaan firman Tuhan. Saya mohon kesiapannya untuk para lektor yang sudah bertugas. Untuk Bu Sarina akan membacakan di Mazmur 131 ayat 1 sampai 3. Mazmur 131 ayat 1 sampai 3. Lalu dilanjutkan oleh Pak Apul di Matius 11 ayat 1 sampai 30. Matius 11 ayat 1 sampai 30. Iya, sambil kita menunggu para lektor mempersiapkan diri, kita doa firman terlebih dahulu oleh Pak Yance. Silakan Pak Yance. Ya, terima kasih Bapa di surga, Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Sebentar kami akan makan makanan firman-Mu untuk menguatkan roh tubuh jiwa kami. Adalah firman yang akan dibacakan dan diimpartasikan oleh gembala kami, menjadi kekuatan kami menjadi kuat di dalam Engkau, dan mengimpartasikan kebenaran firman-Mu kepada orang lain. Terima kasih Bapa, kami sudah siap menerima firman-Mu. Biarlah firman itu Tuhan masuk di dalam rema kami. Di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yance. Tuhan Yesus memberkati. Iya, silakan Bu Sarina memulai bacaan firman Tuhan hari ini. Mazmur 131 ayat 1 sampai dengan 3. Nyanyian Ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian. Matius pasal 11. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang
ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kafarnaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Baik, tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih kepada para lektor yang sudah membacakan ayat bacaan hari ini, Bu Sarina dan Pak Apul, dan juga terima kasih kepada Bu Ros sudah menampilkan tampilan ayat firman Tuhan. Iya, Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Gembala kita, Pastor Joseph Pauzang, dengan judul N26 Pantang Mundur. Semangat, Pastor. Silakan, Pastor. Haleluya, luar biasa. Saudara pernah kebayang ya betapa banyak, pernah kebayang nggak yang badai yang saya hadapi dari saya keluar dari Indonesia. Saya terbang itu dengan naik badai, ya, skandal DPO, penistaan agama, saudara ya. Sebetulnya belum terjadi badai, tapi saya sudah tahu badai itu sudah sayup-sayup karena sudah banyak laporan polisi, ya. Belum geger, ya. Saya naik, ya, saudara ya. Terus saya nggak ada uang, saudara. Selama ada di Belanda itu nggak punya uang, nggak ada kenalan, ya. Bahkan saya dikhianati beberapa kali, ya. Mau dipulangkan, mau dilaporkan. Ya, saudara ya, tapi saya lolos, ya, karena pokoknya banyak sekali pertolongan mujizat. Masih nggak punya uang ya, saudara ya. Nah, tiba-tiba meledak kasus saya, juder, saudara ya. Waduh, diburu orang 139 negara ditulis, dan itu beneran mereka serius ternyata ya. Karena waktu saya di Mesir, saya ditahan 1 jam. Waktu kemarin saya ke Mesir itu, waktu kemarin tur Israel saya ke Mesir, saya kan berangkat dari Belanda, yang dari Indonesia berangkat sendiri, mereka rombongan. Nah, di imigrasi itu saya ditahan 1 jam lebih. Si petugas imigrasinya bilang, kamu punya paspor Indonesia? Saya bilang, enggak. Di sini dicatat kamu punya paspor Indonesia. Yang maksa, saudara ya. Ya, saudara ya. Karena saya tahu itu ada warning merah, 1 garis titik gitu ya. Nah, saya tahu tuh, oh berarti memang itu semua negara OKI itu, ya setidaknya negara OKI pasti sudah men-DPO saya. Tapi karena paspor saya Belanda, mereka tidak bisa apa-apa. Makanya saya dipaksa ya, sampai tour leadernya, yang orang Arab itu, ngobrol-ngobrol, wala, ngasih uang.
udah selesai, finish saudara ya. Si supervisornya senyum-senyum, si ibu yang nahan saya itu mesungut-mesungut mukanya saudara ya. Itu beneran ya. Di Yordania saya mau terbang ke Israel, mau terbang ke Belanda, sama sudah 2 jam saya diutak-utik 2 jam tas saya diutak-utik saudara ya. Itu berganti-ganti petugas, untuk 10 petugas kali gonta-ganti datengin saya. Nah, dan sebelumnya itu waktu saya check in itu saya 2 kali dioper-oper ya. Wah, ini dikerjain ini. Cuman paspor saya paspor Belanda ya. Jadi artinya itu beneran mereka seriusnya, nggak main-main, nggak jargon. Polri itu bukan jargon-jargon saya apa gitu ya. Oh, ini sudah di red notice. Red notice-nya nggak bisa di negara-negara Eropa, nggak bisa. Ya, di negara-negara merdeka nggak bisa, tapi di negara-negara Islam keluar. Memang red notice-nya itu keluar ya, saudara ya. Nah, terus selama jalannya itu ya, kita makin tinggi fitnahan dari orang-orang ya, saudara ya. Saifuddin Ibrahim, Gratia Pelo, siapa lagi itu ya, wih ngeri-ngeri ya. Dulu orang-orang Tritunggal ya, ngeroyok saya ya. Sudah tahu, bayangin ya, difitnah, dicaci maki, ya kan. Belum lagi orang-orang Islamnya ya, saudara ya. Masih lagi belum selesai ya, saudara, belum selesai. Ibu saya meninggal, ya, dan wah berbagai macam ya, saudara ya. Nah, masih lagi ya, setiap tahun ada fitnahan selalu ya, saudara. Ada aja di dalam komunitas kita ya, ada Santiamer, Putih yang berkhianat ya, yang mau maling duit ya. Sehingga, saya harus hati-hati sekali. Dan beberapa pengurus yang kurang ajar ya, yang memang niat mau nelikung uang donasi. Ya nggak bisa, saya aja nggak bisa. Kalau mau nelikung uang donasi itu kamu harus tanya seluruh pengurus sepakat apa enggak. Ya kan? Nah, Galarua sepakat seluruhnya, saudara. Nah, tak pepet dulu pelan-pelan ya. Begitu duit, saya yakin cuma tinggal duitnya Agustan sama sisa 30 juta itu ya, uang donasi Israel. Saya kujelak, kamu tak usir, saudara ya. Saya usir. Nah, masih belum selesai, saudara ya. Soalnya kalau mungkin zaman saya dahulu, saya deg-degan, sedih, ngamuk. Saya kan pernah ngalamin waktu saya jadi full timer di gereja ya. Wah, itu saya down sekali ya, saudara ya. Galau, pusing. Dan mungkin ada masih beberapa Anda ya, kalau pengurus-pengurus, aduh capek, lelah, begini, aduh deg-degan, takut. Kenapa saya nggak pernah takut ya, saudara ya? Apa yang membedakan? Saya malah seneng ketawa-ketawa, happy, saudara ya, mainan ya. Malah saya seneng ya, jingkrak-jingkrak, seneng ya, saudara ya. Asik, asik, hore. Kalau gitu tak panasin sekalian, saudara ya, biar tambah rame sisan. Weh, hore, cupuang. Di sana, hoi, kain, 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 itu ya. Itu yang grupnya sana ya kan. Ya, grupnya Islam juga sama ya, kejang-kejang juga. Enggak apa-apa, saudara, hajar terus. Akhirnya grupnya Islam nyerah, saudara ya. Nyerah, setelah semoga dapat hidayah, katanya Islam ya, katanya orang-orang Islam. Nah, tinggal orang-orang Kristennya ya, jahat sekali, orang jahat-jahat sekali ya, saudara ya. Nah, jahat-jahat sekali ya, saudara ya, udah bergantian ya. Tapi kenapa kita tidak tegang, tidak stres, ya, tidak marah? Orang mengira ya, oh pasti kamu begini, pasti kamu begitu. Saya maklum kamu pasti begini, kamu pasti marah. Oh, saya maklum kamu pasti stres. Saya maklum kamu pasti mengalami tekanan. Kamu salah tentang saya, ya. Saya itu bahagia, saudara. Buat saya ini mainan. Oh, ngeri ya, saudara ya. Buat kamu itu serius, buat saya ini mainan, saudara. Ya, seperti saya main bentengan, main Scooby-Doo. Ya, saudara ya. Buat saya ini mainan. Karena saya nanti ada masa-masanya, nanti saya benar-benar hal yang serius ya. Tapi ini buat saya ini mainan. Masa-masa serius dulu di awal. Sekarang ini mainan. Mengapa mainan? Karena saya ada di haribaan Bapa, ya. Saya ada dalam pelukan Bapa. Saya bermain-main di halaman rumah Bapa di surga. Bapa di surga lihat saya tiap hari. Saya lagi main. Main apa saja. Jangan curang ya, Dek ya. Papa di surga kan bilang begitu kan.
Jangan curang ya, Dek ya, jangan nakal ya. Bener nggak kalau kamu lagi main di depan mata tetangga-tetanggamu? Jangan nakal ya. Cuma dipilih jangan diteriakin kan. Tapi kamu senang bahwa orang tuamu sedang memperhatikanmu kan. Anda menyadari nggak waktu kecil kamu main di halaman, tiba-tiba ibu ngelihat kamu, Dek lagi apa? Kakak lagi apa? Jangan nakal ya. Nggak ada urusannya dengan kamu juga nggak nakal. Cuman dia lagi ngasih tahu, aku lihat kamu loh. Nah, itulah saudara ya. Demikian juga kita sama anak kita. Kita sering tengok, ini lagi apa? Adik sedang apa? Cici sedang apa? Abang sedang apa? Jangan nakal ya, itu jaga adiknya. Padahal kan itu cuma retorika dia ngomong. Tapi dia lihat. Saudara, itu adalah hal yang itu apa sesuatu yang indah, saudara. Masa-masa yang indah dalam hidup kita. Ketika kita tahu kita sedang bermain-main di halaman, ya kan? Ketika kita sedang bercengkrama di halaman, lalu orang tua kita melihat kita, ya Tuhan Yesus bilang, ayo datang kepadaku, semua yang letih lesu. Ayo, katanya Mazmur, aku nyerah sudah musuhku terlalu banyak. Kalau kamu orang biasa, kalau kamu tidak mengenal pemeliharaan Tuhan, ya capek, saudara ya. Nah, kalau kayak saya kan senang. Ini ribut. Saya bilang, nanti tahun ini kita penuaian besar ya. Ributnya pasti besar, saudara. Ini mah belum apa-apa. Ributnya kita besar. Ya kan, saudara, saya bilang, ayo kita menantang badai. Yuk kita ngejar-ngejar badai. Setiap orang yang hidupnya selalu menyerahkan dirinya kepada Tuhan, ya, kamu itu akan mendapat kekuatan baru. Kalau bilang kekuatan baru itu artinya benar-benar kamu fresh, ya, fresh. Udah lemes, udah capek, tiba-tiba dikabari, weh menang lotre 1 miliar, weh langsung fresh, saudara ya, ya kan? Nah, misalnya, aku udah capek, udah lempes, ya, aduh, udah nggak kuat. Tiba-tiba dikabari, weh, itu kamu dapat anakmu tuh lulus ujian, weh langsung seger, saudara. Ada kabar baik. Hidupmu itu penuh dengan kabar baik. Orang yang hidupnya selalu penuh dengan kabar baik itu ya selalu bersuka cita, ya kan? Masalahnya kabar apa yang kamu terima tiap hari? Ya kan, surat hutang, surat pajak, surat cerai, surat PHK, surat apalagi saudara ya, pemutusan macam-macam, surat peringatan, somasi. Aduh, hidupmu tiap hari penuh dengan begitu, puyeng ya saudara ya. Capek. Saya ngalami itu yang 4 tahun ya, capek hidup seperti itu ya. Sebetulnya yang sekarang saya alami itu lebih mengerikan daripada yang dulu, saudara ya. 4 tahun itu sebenarnya nggak ada apa-apanya dibanding hari-hari ini ya. Rumahmu disepil, ya kamu diuber-uber, kamu dipantau terus. Tetapi 4 tahun yang dulu itu, yang sebenarnya nggak ada apa-apa itu saya takut, saya deg-degan tiap hari. Sekarang tiap hari saya bangun exciting, ya. Tiap kali saya selalu semangat. Ya, kita sudah 5 tahun ngesom begini ya, saudara ya. Nah, ada kalian semua juga yang bersama dengan saya, yang setia Pak Iman, ya, ada Bu Elia, ada Pak Mulia, ada kalian semua bersama, ya. Dan itu membuat saya semakin bersuka cita, karena kita sepakat. Yang saya sedih ketika kamu pergi meninggalkan tempat ini, meninggalkan komunitas kita, saya bilang, aduh, eman-eman banget ya, kan dikit lagi kamu capai itu ya, dikit lagi kamu mencapai tanah perjanjianmu, lalu kamu pergi hanya gara-gara kamu senggolan sama orang lain. Orang-orang yang pergi dari tempat kita dengan bermasalah, ya saudara ya, saya bilang kasihan kali kamu ya, kita ini merintis sama-sama, ya, lalu sebentar lagi kalian semua akan masuk di dalam tanah perjanjian kalian masing-masing. Dan kalian akan menuntun orang lain untuk masuk dalam tanah perjanjiannya juga. Tapi kamu pergi begitu saja.
Sehingga banyak yang terjerembab. Akhirnya itu tadi ya, sebagian menjadi kumpulan kumpulan itu tadi cheerleader, cheerleader Kurawa, saudara ya. Sebagian menjadi Kurawa. Coba kamu lihat saya dikeroyok habis-habisan, ya kan? Oh, kalau saya tinggal perintahkan kalian, oke hajar, hajar nggak kalian? Oh tak jamin ya, kalian lakukan, saudara. Saya jamin ketukan kepala saya kamu dengan senang hati, hajar, ayo rame-rame serbu, saudara ya. Dengan senang hati kamu juga deg-degan kan? Tapi kan saya bilang jangan. Kenapa? Nanti pembelaan Tuhan nggak nyata. Tenang saja, saudara. Biar saja, ya kan? Nanti pembelaan Tuhan tidak nyata kalau kamu ikut-ikutan maki-maki di sana. Kalau mau klarifikasi, ada terlalu nih, keterlaluan, kamu klarifikasi. Tapi jangan ikut-ikutan memaki. Ya, dulu zamannya Gilbert itu maki-maki saya kan. Ya kan tanpa disuruh serbu ya Gilbert waktu itu ya, sampai Gilbert itu kewalahan sampai ayo kamu apa acara program kamu hebat itu sampai ditutup itu ya sama dia ya, sampai sekarang udah nggak ada lagi kayaknya program kamu hebatnya Gilbert itu ya, yang nutup itu buser-busernya Paul Zhang itu, duitnya dari mana saya bayar buser. Hidupnya dari sedekahnya pemerintah Belanda waktu itu juga belum ada donasi-donasian kan, belum ada, ya kan, belum ada yang berdonasi ke saya. Paling ada satu dua nyelonong itu Pak Andreas TM tuh pembina kita itu ya, apa eh, apa namanya ah apa namanya kalau pembina apa penasihat itu ya, yang bagian pengawas yayasan. Pak Andreas TM tuh rutin tuh ngasih saya tuh tiap bulan ya, tiap minggu ngasih rutin ya. Nah itu Pak Andreas TM tuh orang Batak, Andreas Manurung itu ya. Yang di sini yang sayang sama saya itu orang Batak semua sudah. Saya ini disayang sama orang-orang Batak di sini ya. Nah, saudara, dan wah itu belum kayak sekarang kita sampai ratusan juta miliaran donasinya ya, saudara ya. Saya saja masih laptopnya pakai laptop Core 2 Duo, yang Core 2 Duo, bayangin dah zaman 20 tahun yang lalu laptopnya ya. Itu aja kita masih pakai itu, karena kan saya masih asylum, belum statusnya belum jelas waktu itu. Tetapi ada sukacita, ya kenapa? Karena saya tahu yang saya kerjakan apa, dan saya surrender, saya habis-habisan all out menyerah sama Tuhan. Ketika kamu habis-habisan menyerah sama Tuhan, seberat apapun masalahmu itu nggak kerasa. Sebab kamu nggak lihat lagi masalahmu berat, kamu lihatnya sukacita bersama Tuhan. Kamu udah lihat masalahmu berat, saudara. Weh, berat banget. Aduh, nggak, jangan ngomong udah berat, saudara. Kamu kalau jadi saya bisa mati berdiri, oh, diukur-ukur, caci maki, diapaan semuanya ya. Tapi saya melihatnya justru baik. Coba kamu lihat tuh, ya, tetangga kita itu loh. Si itu tadi ya, grupnya Kurawa itu kan. Kenapa mesti begini? Aku disakiti ya. Gantian tuh ya, satu-satu nangis itu ya, orang-orang itu ya. Saya pernah nggak nangis asli gitu. Wayo, wen rame sisan, kuprak, kain, 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 kain. Malah tak balang panci sisan biar kain-kaingan kan, saudara. Wah seneng kan, wah, gitu. Coba, kain, 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 kain. Nangis satu-satu. Mengapa begini? Kan aku hanya melayani Tuhan. Kamu melayani Tuhan ambil musuh-musuh, saudara ya. Nah, dipikir dijauh, diklarifikasi, nangis. Betapa beratnya, padahal cuma masalah apa, padahal keroyokan loh. Ngadepi saya single sendiri, saudara, di single sendirian. Ya kan? Nah, saudara, hidup itu seperti itu, saudara. Kalau kamu hidup dengan kekuatanmu sendiri, kamu cuma ngelihatnya masalah top. Ya berat, masalah sekecil apapun jadi rasanya berat sekali. Lah saya hidupnya selalu melihatnya, saya selalu melihat apa yang Tuhan mau buat saya dan apa yang saya bisa menyenangkan hati Tuhan. Ketika saya ingin selalu menyenangkanmu, senangkanmu, maka Tuhan akan selalu disenangkan. Kalau orang disenangkan sama Bapak, kalau seorang ayah atau seorang ibu, ya, kamu selalu datang dan kehadiranmu selalu menyenangkan dia. Apa yang kamu lakukan buat anak itu, saudara? Kalau kamu melimpah dengan cinta, kamu peluk itu anak kan. Anak ini kenapa, Dek? Lagi masalah apa? Kamu lagi apa? Ini
PR-nya susah ya, udahlah kerjain sama-sama, tiba-tiba gampang, cuman masalah begini tak ajarin, ya kan? Kelihatannya PR-nya berat, anak saya kelihatannya berat, ternyata gampang. Padahal dia jawab sendiri, saya cuma nungguin saja belajar. Ya kan, cuma ditungguin belajar terus saya jadi, oh iya ya, iya, cuma begitu aja gampang ya. Padahal saya juga udah lupa itu ya, saudara ya. Udah 30 tahun yang lalu ya udah lupa lah. Ketika anak itu menghadapi masalah, ketika anak itu menghadapi banyak perkara yang buat saya kan gampang. Kenapa sih? Nah, kan? Ketika kamu selalu menyenangkan hati Tuhan, datanglah kepadanya. Dan kamu jangan fokus dengan masalahmu. Pikirkanlah apa yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang namanya menyerah hidupmu pada Tuhan. Oh iya, Tuhan senang. Ketika aku lagi difitnah, lagi aku caci maki, tapi aku terus mengucapkan syukur. Ya, saudara ya. Nah, itulah saudara. Kalau kamu hidupnya selalu begitu, kamu tidak akan stres. Banyak orang menuduh saya, kamu pasti berat ya hidupnya ya. Kamu pasti susah ya. Aduh kasihan ya. Nah itu kamu salah saudara. Saya tuh bahagia. Dulu waktu di DPO pertama kali, semua orang khawatir. Ya, aduh kasihan ya gini ya. Aduh bagaimana Bapak semua. Ya, saya tidak meremehkan dan saya berterima kasih kamu perhatian sama saya. Ya, terutama kalau kamu lagi ngasih uang sama saya senang sekali. Gara-gara kamu perhatian. Tapi percayalah, saya nggak apa-apa, saya baik-baik saja dan saya senang-senang. Begitu ceder, Paul DPO, wah ceder, wah semua orang maki-maki saya, ada yang kasihan, ada yang nelpon, ada yang meninggalkan saya, ada yang ngeblok saya segala macam. Kamu nggak apa-apa, Paul, nggak apa-apa. Senang-senang aja, gimana? Iya senang-senang aja. Rasanya bagaimana? Nggak ada rasa apa-apa, biasa aja. Ya kan? Karena permainan sesungguhnya belum. Nah, permainan sesungguhnya itu ketika dicabut paspornya itu, nah jackpot saya tuh. Kan begitu, saudara. Di dalam masa-masa kesesakan, di dalam masa-masa pencobaanmu, saudara. Kalau kamu selalu surrender, kamu nyerah, kamu tenang di dalam haribaan Tuhan. Kamu bertekun dalam firman-Nya, kamu cari, kamu ucap syukur tiap hari. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, kamu ngirit. Terima kasih Tuhan. Waduh berat, bebannya berat. Tapi aduh terima kasih Tuhan. Aduh kamu coba deh. Siapa yang sudah nyoba 40 hari berterima kasih tanpa keluhan? Enak kan? Nggak mungkin kamu kalah. Kalau sudah terusin dong tiap malam. Tiap hari sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai tiap malam, aduh luar biasa. Jadi kalau saya lagi cerita, saya lagi geli, saya ngakak-ngakak, saya ceritain. Saya cerita sama Pak Yohanes Lim ya, Pastor Yohanes Lim yang di LA. Ini loh, saya bilang, ini loh kok, lihat nih, lucu-lucu nih orang, dibilang saya miskin. Saya ngekek-ngekek, ketawa-ketawa ya saudara ya. Dan saya ketika melihatnya, iya, itu mah gampang. Oh, kalau itu diberhentiin saja, ya jangan. Itu bagus buat saya. Iya kan? Itu kan bagus buat saya. Bagus buat kita. Ketika ada orang maki-maki kamu, menjelek-jelekan kamu, memfitnah yang tidak real, dan ternyata itu kamu jujur, ternyata kamu benar, ternyata kamu bisa membuktikan, itu kamu jadi kayak malaikat loh. Ya, bolak-balik saya bilang sama kamu ya, saya jadi kelihatan kayak orang baik karena ada orang-orang jahat, kurawa-kurawa itu, saudara. Makanya jadi kelihatan kayak orang baik. Aslinya saya tidak beda sama kalian. Tapi karena saya difitnah dan saya selalu ketawa-ketawa kalau difitnah, oh, mereka kan kejang-kejang kan, ya mereka jadi kelihatan jahat. Oh, sampai lihat mukanya mengameng begitu kalau ngomong ya, bersemangat sekali, berorasi sekali ya, sampai nyebut, wah semua orang saya kan ketawa-ketawa, wajahnya wajah inosen dengan muka-muka yang lucu begini, kan orang jadi ngelihat nih orangnya kasihan. Saya di black campaign ya sama Saifuddin, sama Edis, sama grupnya Edis, saya semua ya. Terus pendeta-pendeta sana ngelihat mukanya saya lucu. Ya saya kalau ngobrol bercanda lucu begitu, pendeta-pendeta ini simpati nggak dengan saya? Wah memang sana itu memang penjahat.
Kan mereka jadi simpati sama saya kan. Itu kan rahasianya kan. Itu rahasia dalam semua hubungan, itu semua rahasia dalam semua masalah, itu adalah rahasia dalam segala konflik hidupmu, saudara. Kalau kamu tenang bersama Tuhan, ya maka segala persoalan dalam hidup itu buat mainan, hanya mainan bagimu. Dan kamu excited. Malah kalau nggak ada begitu jadi sepi hidupnya ya, saudara ya. Nggak ada perang. Kalau zamannya perjanjian lama kan berarti nggak ada perang kan. Makanya kan raja-raja suka berperang kan. Nggak ada perang nanti kamu isinya olahraga PP kayak Daud sama Bathsheba nanti. Nggak ada perang kan olahraga PP, kamu nganggur, selutak, ya kan? Ya kan? Ada kamu celutak, kamu harus ikut perang, ikut rame-rame, ikut seneng-seneng, ikut main, ya kan? Yang kasihan kan Kim Jong Un ini kan dunia lagi aneh-aneh rame-rame kan. Ini Kim Jong Un teriak-teriak, ini aku tak ledakan do nuklirnya lo, ini aku tak ledakan nuklirnya lo, semuanya pada diem, gak ada yang dengerin. Kan kasihan ini, semuanya pada punya nuklir, semua lagi pada mainan, Kim Jong Un ditinggal sendirian kan. Aku punya nuklir loh. Nggak ada yang peduli sama dia kan. Emang gua pikirin katanya Korea Selatan nggak peduli, Cina nggak peduli, Taiwan nggak peduli, Rusia nggak peduli, Amerika nggak peduli, Israel nggak peduli. Aku punya nuklir loh, aku diajak main dong. Nggak ada yang mau ngajak main. Iya kan, Kim Jong itu kan mojok sendiri adik saya itu kan, adik saya yang kurang ajar itu, si Kim Jong Un itu. Kalau kamu hidupnya selalu dalam hadirat Tuhan, segala konflik dalam hidupmu itu seperti mainan, saudara. Ya, seperti sesuatu yang menyenangkan karena membuat kamu makin kuat, membuat kamu makin selalu fresh, membuat kamu selalu segar. Konflik itu membuat otot-otot rohani kita itu semakin hari semakin kuat. Yang penting dalam konflik itu kamu tahu kamu harus bersama Tuhan. Kalau enggak kamu capek. Apalagi kamu hadapi dengan kekuatanmu sendiri. Oh, nanti tak gini, tak gajluk nih. Oh, ada gini. Oh, ya, tak bikin begini nih. Oh, trik. Nah, kamu capek tuh nanti. Kalau ada konflik, kamu tenang, serahkan sama Tuhan. Ya, bahkan ketika kamu mau mengumumkan sesuatu yang buruk pun, doa dulu. Saya pun doa dulu ya. Saya doa dulu. Wah, saya mau jawab ini nih. Ini lucu, gubrak. Begitu digubrak sekali. Wah, gubrak. Kain, 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 kain. Enak begitu kan, saudara. Tapi kan harus hati-hati. Hati-hatinya kamu harus berdoa sama Tuhan. Jangan sampai ada kebencian di hatimu. Itu, saudara, kuncinya. Jangan sampai ada kebencian di hatimu. Ya, sebab nanti konflik-konflik itu yang akan membuat kamu benci, marah, menimbulkan akar pahit. Makanya kan firman Tuhan, jangan sampai ada yang menjauhkan diri. Ya kan? Dari kasih Tuhan. Supaya jangan sampai tumbuh akar pahit di hatimu. Karena kamu meninggalkan kasih Kristus. Ya kan? Makanya setiap hari, saudara, setiap hari, kamu konflik dengan mertua, dengan suami, dengan anak, dengan menantu, dengan tetangga, dengan apa. Kamu tuh jangan mikir konfliknya. Konfliknya itu tetap ada. Oh iya, ada konflik. Paling sebentar lagi tetangga buang tai itu di halaman. Oh, paling nanti tetangga sebentar lagi buang sampah di halaman. Oh, nanti paling sebentar lagi mertuaku paling teriak-teriak. Oh, paling kamu jangan dipikir itunya. Kalau kamu pikir itunya, kamu capek nanti. Kamu pikirnya adalah Tuhan, aku mau berkati mertuaku. Tuhan, aku mau berkati tetanggaku. Tuhan, aku mau berkati orang-orang yang memusuhi aku. Tuhan, aku mau mengucap syukur di dalam sakitku. Tuhan, aku mengucap syukur di dalam kekuranganku. Tuhan, aku mengucap syukur di dalam segala permasalahan hidupku. Enak. Enak, saudara. Kamu mesti coba. Ya, enak. Nanti ketagihan. Ketagihan badai. Ya, saudara ya. Menyenangkan hidup itu. Ya, ketika di tengah badai, tapi ada Tuhan Yesus. Seperti Anda surfing, seperti Anda sedang surfing, seperti Anda sedang lagi racing, seperti Anda sedang triathlon ya saudara ya. Oh, nggak ada challenge mana asik, iya kan? Seperti petualangan. Wah, jangan sudah habis ini kita lihat kasih Tuhan, pembelaan Tuhan, difitnah di apa. Kamu kira difitnah begitu saya deg-degan, ya kan? Paul ini maling donasi.
Saya ketawa terbahak-bahak. Ya sudah gini, kan gampang saudara ya kan. Kalau diyakinkan susah, ya kamu yang mati atau aku yang mati, tak gituin saudara ya. Marah-marah Putih ya, waktu tak tanyain gitu saudara ya. Tak kan dia nelpon saya ngomongnya, "Dah gini aja Putih, kalau kamu punya bukti, buktikan. Kalau enggak punya, ya sudah aku yang mati deh. Kalau aku make, atau kamu yang mati." Ngamuk-ngamuk dia saudara, tak omongin begitu ya. Ketakutan dia. Lah kamu nuduh-nuduh orang nggak ada buktinya. Kalau saya punya buktinya kamu maling 300 juta. Saya bilang gitu. Besok tak omongin ya, tak umumkan ya. Saya bilang begitu ya. Ngamuk-ngamuk dia saudara ya, tambah ngamuk-ngamuk. Besok tak umumkan ya nih ya, besok tak umumkan. Besok tak umumkan nih besok nih saya bilang begitu ya. Nah itu saya kan santai kan, jadi buat guyonan kan saudara ya kan. Haleluya. Mau saudara mainan badai? Mau saudara? Ini kayak Sunggokong itu loh. Awan badainya cuma buat mainan sama dia itu loh saudara kan. Sunggokong itu kan seekor kera ya liar nakal brutal kera sakti dengan awan sakti ya gitu ya. Aku mainan badai saudara. Badai itu cuma buat mainan. Syaratnya kamu harus surrender sama Tuhan. Kamu harus serahkan, menyerah hidupmu sama Tuhan. Pengucapan syukur, menyerah sama Tuhan caranya gimana? Kamu harus penuh dengan pengampunan, ucapan syukur. Kamu selalu Tuhan maunya apa? Kamu selalu Tuhan ya ucap ada selalu apa? Setiap hari saudara keluhanmu, hembusan nafasmu. Terima kasih Tuhan. Nanti tiba-tiba kamu melihat semuanya itu indah. Ya saudara, badainya masih, tapi kayak buat mainan. Dan di dalam badai itu kamu menuai banyak sekali saudara. Berkat-berkat jasmani dan rohani. Ya, ada kesembuhan mungkin. Bahkan ada kesembuhan setelah sakitmu, ada pemulihan buat keluargamu, ada pemulihan buat ekonomimu. Ada banyak sekali berkat jasmani dan rohani. Ya, terutama ada pengalaman pribadi bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.